Prasasti orang Yaman ternyata menunjukkan bahwa Nabi itu tidak lahir di tahun gajah. Benarkah demikian? Ada 7 macam pendapat yang berbeda tentang kapan Nabi Muhammad lahir. 7. Sejauh yang saya tahu ada 7, dan kalian nggak salah dengar. Dan ini bukan dari orientalis. Ini kata Ibn Katsir, ulama besar abad ke-8 Hijriah. Selama ini kan kita selalu percaya kalau Nabi itu lahir di tahun gajah sekitar tahun 570 Masehi. Tapi coba buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juz 3 halaman 378 hingga 380. Ibn Katsir di sana itu kan mencatat, ada yang bilang 10 tahun setelah tahun gajah. Ada yang bilang 23 tahun setelah tahun gajah. Ada juga yang bilang 30 tahun setelah tahun gajah. Kemudian saya membaca ada temuan prasasti yang ditulis oleh orang Yaman bertarikh abad ke-6 Masehi, berarti ini sezaman dengan peristiwa, menunjukkan angka yang berbeda lagi, 552 Masehi, bukan 570. Jadi ini kesenjangannya kan ada sekitar 18 tahun. Pertanyaannya bukan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena ini terlalu sederhana. Pertanyaannya, kenapa bahkan ulama klasik seperti Ibn Katsir menunjukkan ada ketidaksepakatan? Kenapa variasi ini ada? Dan apa artinya untuk cara kita memahami sejarah baginda Nabi atau Maulidin Nabi? Ini bukan video untuk menyerang tradisi dan saya tidak pernah ingin berpolemik tentang hal ini. Tapi ada beberapa hal yang menarik dan kayaknya ingin saya bagi kepada penonton. Karena yang mengejutkan saya bukan prasasti dari Yaman yang menunjukkan angka 552 Masehi. Yang mengejutkan saya adalah ketika saya membuka Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sejarah klasik yang disusun sekitar 700-an tahun yang lalu, Ibn Katsir ternyata sudah mencatat bahwa ulama itu berbeda pendapat tentang kapan persisnya Kanjeng Nabi itu lahir. 7 perbedaan pendapat tentang satu pertanyaan sederhana. Kapan Nabi lahir? Jadi ini pembahasan utuh, saya akan ngeresume 3 halaman dari Al-Bidayah wa Nihayah. Di sana ada sanad lengkap untuk setiap pendapat. Jadi Ibn Katsir itu tidak cuma mencatat kawan-kawan, beliau itu mengategorikan riwayat itu. Mana yang masyhur atau yang populer, mana yang gharib atau asing, dan mana yang mungkar, seharusnya tertolak karena cacat periwayatan. Pendapat paling masyhur begini, Nabi lahir 50 hari setelah tahun gajah. Pendapat kedua mengatakan 10 tahun setelah tahun gajah. Pendapat ketiga mengatakan 30 tahun setelah tahun gajah. Pendapat keempat mengatakan 40 tahun setelah tahun gajah. Empat pendapat ini semua mengatakan Nabi lahir setelah tahun gajah. Variasinya hanya pada jarak waktu dari 50 hari sampai ke paling jauh kan 40 tahun setelah tahun gajah. Lalu ada pendapat yang paling aneh menurut Ibn Katsir, yaitu 15 tahun sebelum tahun gajah. Artinya Nabi sudah lahir terlebih dahulu, barulah 15 tahun kemudian peristiwa gajah itu terjadi. Ibn Katsir langsung menilai pendapat ini sebagai gharib jiddan atau ya sangat asing dan mungkar alias tertolak. Kesimpulan Ibn Katsir, wal mujtama alaih atau yang disepakati adalah Nabi itu lahir di tahun gajah atau sekitar tahun itu. Tapi kapan tepatnya itu masih diperdebatkan sampai sekarang. Yang penting adalah fakta bahwa Ibn Katsir mencatat semua ini dengan jujur, dengan rapi juga, dan beliau memberikan kategori, menilai kualitasnya, lalu membiarkan pembaca, termasuk saya dan jenengan semua, untuk tahu, ini loh yang tradisi Islam miliki, ternyata ada banyak versi. Bahkan yang menarik adalah ada dialog antara Khalifah Utsman dan salah satu sahabat bernama Kubat. Khalifah Utsman bertanya seperti ini, "Wahai Kubat, apakah engkau yang lebih tua atau akbar daripada Rasulullah?" Kubat menjawab dengan kalimat yang cukup bagus. Rasulullah akbar minni wa ana aqdam minhu fil milad. Rasulullah itu lebih akbar, lebih besar daripada aku, tapi aku lebih dulu lahir. Kata akbar itu kan bisa berarti lebih tua atau yang lebih agung, tapi Kubat tidak memakai redaksi itu untuk dirinya ketika disandingkan dengan Nabi. Makanya dia pakai kata akdam untuk pertanyaan manakah yang lebih dulu, manakah yang lebih tua. Lalu Kubat menambahkan yang bagi saya cukup menarik. Dan aku pernah melihat kotoran gajah yang sudah berubah warna menjadi hijau dan kering. Ada detail forensik di sini dan muncul dari kesaksian orang yang hidup di masa itu. Tapi bahkan dengan kesaksian seperti ini, Ibn Katsir kan tetap mencatat ada 7 perbedaan pendapat tentang kronologi kelahiran baginda Nabi. Kenapa? Menurut dugaan saya,
Hal ini karena masyarakat Arab di masa itu atau di masa pra-Islam tidak memiliki sistem kalender yang stabil, tidak ada dokumentasi tertulis kontemporer, dan yang ada adalah memori kolektif yang dikodifikasi atau yang ditulis ratusan tahun kemudian dengan variasi yang tidak bisa dihindari. Dan Ibn Katsir tahu ini, makanya beliau itu mencatat apa adanya. Ini loh yang kami punya, ini variasinya, ini yang paling masyhur, ini yang gharib, ini yang mungkar, dan ini yang mujma' alaih. Sekarang mari kita tambahkan satu layer lagi dan kita tiba pada hal yang cukup menarik. Pada tahun 1950-an, arkeolog menemukan prasasti di lokasi yang bernama Sumur Moroigon di wilayah yang sekarang termasuk Arabia Tengah, Arab Saudi. Prasasti ini ditulis dalam bahasa aksara Saba, yaitu bahasa kuno Yaman Selatan dan ditulis oleh Raja Abruhah dari Himyar atau Yaman. Jadi ini prasasti orang Yaman yang ditulis langsung di lokasi dan prasasti ini semacam bendera kemenangan yang ditinggalkan Abruhah setelah menaklukkan wilayah musuh. Dan yang paling menarik adalah prasasti ini semasa dengan peristiwa Tahun Gajah, dan prasasti ini ternyata menunjukkan angka yang berbeda. Nama prasasti itu adalah Prasasti Moroigon, bertarikh tahun 662 menurut kalender Himyar yang jika dikonversi menjadi 552 Masehi. Prasasti ini mencatat kampanye militer Abruhah dan targetnya adalah suku Ma'at. Prasasti ini juga menyebutkan wilayah yang ditaklukkan dari Haliban, dari Yathrib, dari Hajar, dari Khot, dari Toy, dan juga dari Guzam. Mekah ternyata tidak disebut. Gajah juga tidak disebut. Ka'bah apalagi tidak disebut. Jadi tidak ada kata yang eksplisit atau tersurat menyebutkan serangan ke Mekah atau pasukan gajah yang kalah dilempari batu neraka oleh burung ababil. Ini memunculkan dua pertanyaan. Jika ekspedisi Abruhah ke Mekah memakai pasukan gajah dan peristiwa ini diklaim benar-benar terjadi, kenapa prasasti ini tidak menyebutkannya? Dan kalau memang ekspedisi ini mencakup Mekah, bukankah jarak antara tahun terjadinya ekspedisi itu dengan tahun lahirnya Nabi itu terpaut 18 tahun? Kemudian ada tokoh bernama Prokopius dari Kaisarea. Dia adalah sejarawan Bizantium yang hidup sezaman dengan Abroha. Dia menulis karya yang jika diterjemahkan itu Sejarah Perang Persia, ditulis sekitar tahun 545 hingga 550 Masehi. Kesaksiannya dianggap valid karena memberikan kerangka waktu eksternal yang bebas dari bias tradisi lisan Arab. Banyak orang kan menganggap kalau sumber eksternal seperti ini tidak valid. Namun, untuk urusan militer dan politik yang bersinggungan langsung dengan kepentingan Bizantium, yang saya maksud adalah Yaman atau Himyar, tentu laporannya memiliki bobot historis yang sangat tinggi. Contohnya seperti ini. Jika terjadi perang antara pasukan Jawa dan juga pasukan Inggris, di mana versi Jawa itu menyebutkan kalau pasukan Jawa sebanyak 10.000 orang, namun versi Inggris menyebutkan pasukan Jawa hanya 1.000 orang, maka data dari pasukan Inggris itu cenderung dipercaya. Kenapa hal ini terjadi? Karena versi Jawa cenderung dikategorikan sebagai glorifikasi untuk kebutuhan narasi heroik. Sementara versi Inggris adalah versi intelijen yang bersinggungan langsung dengan urusan militer. Jadi, laporan semacam ini memiliki bobot historis yang sangat kuat. Kembali ke Prokopius, dia mencatat Abruha sebagai sosok yang ditulis dalam bahasa Yunani Abramos. Laporannya mencakup banyak hal tentang detail kenaikan dan juga kekuasaan sekaligus manuver politik Abruha. Abruhah itu naik tahta setelah menggulingkan penguasa sebelumnya, yang merupakan anak didik Kristen dan didukung oleh Kekaisaran Bizantium. Abruhah di dalam catatannya digambarkan tunduk kepada Raja Najasyi untuk melegitimasi posisinya setelah kudeta. Dan dari semua hal yang ditulis, poin krusial dari catatan Prokopius adalah implikasi waktunya. Begini penjelasannya. Jika Abruhah melancarkan kampanye militer atau ekspedisi militer yang sangat masif menggunakan gajah misalnya, dan perang berakhir dengan kekalahan atau kehancuran total secara supranatural oleh burung ababil, maka ini adalah peristiwa geopolitik luar biasa yang pasti menarik perhatian internasional, termasuk Kekaisaran Bizantium, dan seharusnya menarik untuk ditulis oleh Prokopius. Faktanya, peristiwa itu tidak pernah dicatat dalam bukunya. Kesaksian Prokopius juga memperburuk masalah penanggalan tradisional Muslim.
Ketika dia rampung menulis bukunya sekitar tahun 550 Masehi, dia itu menyebut begini, karir Abruha sebagai raja yang kuat, disegani, dan punya pasukan tempur besar ternyata sudah lama berlalu sekitar 545 Masehi. Oleh karena itu, sarjanawan yang menganalisis bukti material dari Prokopius akhirnya memunculkan asumsi seperti ini. Jika Abruha itu sudah berusia tua atau masa kejayaannya itu selesai pada tahun 545, sulit dibayangkan jika dia memimpin ekspedisi 20 tahun kemudian, sekitar tahun 570, dengan pasukan sebesar itu. Bicara soal pasukan, ini menarik karena narasi tradisional muslim itu kan menempatkan gajah di pusat cerita tahun gajah. Bahkan sahabat Kubat ketika ditanya Khalifah Utsman tadi, memberikan kesaksian yang agak atau berbau forensik bahwa dia melihat kotoran gajah yang sudah berwarna hijau dan mengeras. Pertanyaannya begini, gajah Afrika saja memerlukan air tawar yang sangat banyak hingga 190 liter per hari. Sementara rute yang ditempuh Abrohah dari Son'a ke Mekah sekitar 600 kilometer, melintasi padang pasir dengan sumber air yang terbatas. Dan tidak ada bukti padang pasir di masa itu yang memiliki infrastruktur yang cukup mendukung logistik gajah, apalagi pasukan gajah. Di samping Abrohah sudah tidak lagi dalam masa kejayaan pada tahun 550, nyaris mustahil dia memiliki pasukan gajah sebanyak 8, 9, atau 12, atau 13 ekor, seperti yang dikisahkan oleh kitab-kitab sirah. Namun, sebelum lebih lanjut, saya perlu mengajak kawan-kawan untuk memahami bagaimana angka 570 Masehi itu muncul dalam tradisi Islam. Kenapa angka 570 sering dianggap sebagai tahun lahirnya Nabi Muhammad? Bagi saya ini bukan angka prasasti, bukan angka dalam Al-Quran juga, karena Quran kan menyebut Ashabil Fil itu tanpa tahun, tanpa menyebut nama Abruhah, tanpa menyebut siapapun, tanpa menyebut Mekah secara eksplisit. Tapi setelah saya cari, ternyata angka 570 itu hasil dari kalkulasi mundur. Seperti ini caranya. Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu pertama di usia 40 tahun. Wahyu pertama turun sekitar tahun 610 Masehi. Coba hitung mundur. 40 tahun. 610 dikurangi 40 sama dengan 570. Tapi dari mana kita tahu bahwa Nabi itu berusia 40 tahun saat menerima wahyu? Ya, dari tradisi lisan juga. Saya membaca ternyata ada kritik untuk angka 40 tahun ini. Angka 40 itu kan sering muncul dalam tradisi keagamaan lintas budaya. Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai 40 hari. Banjir Nuh terjadi selama 40 hari. Yesus berpuasa 40 hari. Dalam tradisi Yunani atau Romawi kuno, usia 40 adalah akme atau puncak kematangan. Lawrence Conrad, seorang sejarawan kronologi awal Islam, pernah menyebut seperti ini. Angka 40 tahun itu sebagai kerigmatik atau pemberitaan teologis, bukan data demografis. Baginya, angka 40 tahun yang disematkan kepada Nabi Muhammad itu menyampaikan pesan simbolik, yaitu usia kematangan, usia yang layak menerima tanggung jawab besar sebagai utusan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Nabi benar-benar berusia tepat 40 tahun ketika menjadi nabi? Ada satu perhitungan yang unik yang ingin saya sampaikan terkait Ibnu Katsir yang sudah saya ulas tadi. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Kanjeng Nabi itu lahir di tahun gajah, sementara Perang Fijar terjadi 20 tahun setelah tahun gajah. Ka'bah direnovasi 15 tahun setelah Perang Fijar, dan Nabi diutus menjadi nabi 5 tahun setelah renovasi Ka'bah. Jika informasi ini kita hitung, hasilnya Nabi itu berusia 40 tahun ketika menjadi nabi, dan tahun gajah terjadi pada tahun 570 Masehi. Kemudian riwayat Muhammad bin Jubair juga sama. Kanjeng Nabi lahir di tahun gajah. Perang Ukad terjadi 15 tahun setelah tahun gajah. Ka'bah direnovasi 10 tahun setelah Perang Ukad, dan Nabi diutus menjadi nabi 15 tahun setelah renovasi Ka'bah. Jika kita hitung, hasilnya juga sama. Nabi berusia 40 ketika menjadi nabi, dan tahun gajah terjadi pada tahun 570 Masehi. Coba perhatikan detailnya. Meskipun hasilnya sama-sama 40 tahun dan tahun gajah terjadi 570 Masehi, akan tetapi kedua riwayat tersebut berkontradiksi mengenai waktu terjadinya renovasi Ka'bah. Ibn Ishaq menempatkannya saat Nabi berusia 35 tahun, sedangkan Muhammad bin Jubair menempatkannya saat Nabi berusia 25 tahun. Meskipun keduanya berkontradiksi, namun menariknya kedua riwayat ini sama-sama mengaitkan kelahiran Nabi dengan tahun gajah dan usia kenabian dimulai pada 40 tahun.
Kembali ke permasalahan awal, kenapa ekspedisi gajah yang ditepuh Abruha itu tidak tercatat dalam prasasti Moroi tadi? Seperti yang saya ulas sebelumnya, prasasti ini tuh mencatat peristiwa penaklukan suku Ma'at yang berhasil dimenangkan oleh Abruha pada tahun 552 Masehi. Tapi sebenarnya, prasasti ini juga mampu merontokkan catatan Prokopius yang mengatakan pada tahun 550 Masehi, Abruha sudah tidak lagi dalam masa kejayaan. Prasasti itu kan jelas mencatat bahwa medan pertempuran penaklukan suku Ma'at itu terjadi di Turoba, sekitar 100 kilometer dari Taif sekarang. Jika ekspedisi itu dimulai dari Son'a, maka ia harus melalui rute Son'a ke Najran, Najran ke Bisha, Bisha ke Turoba, melakukan pertempuran di sana setelah menempuh 900 kilometer lebih. Setelah menang untuk kembali ke Yaman, mereka juga melewati ke Bisha, melewati Najran lagi, dan di sini Abruha menulis prasasti pada tahun 552 Masehi, kemudian kembali ke Yaman. Jika memang Abruha sudah selemah itu menurut orang-orang yang memakai catatan Prokopius, mungkinkah dia melakukan ekspedisi penaklukan sepanjang total ya 1.800 kilometer lebih dengan membawa kemenangan? Ada tokoh namanya Ahmad Al-Jalad, dia seorang ahli bahasa dari UCLA. Dia menulis teorinya pada tahun 2024 terkait prasasti Yaman tadi. Bagi Ahmad Al-Jalad, peristiwa penaklukan suku Ma'at yang terjadi pada tahun 552 Masehi tadi adalah satu hal. Sementara ekspedisi Abruhah ke Mekah menurut versi Islam adalah lain hal. Maka prasasti tersebut tidak sedang membicarakan tahun gajah itu sendiri. Dan kedua peristiwa ini tidak dapat diidentifikasi sebagai peristiwa yang sama. Maksudnya begini, ekspedisi Abruhah tahun 552 seperti yang dicatat dalam prasasti adalah satu peristiwa. Karena tujuannya adalah ke Ma'at. Sementara ekspedisi ke Mekah, jika memang itu terjadi, adalah peristiwa terpisah yang tidak terdokumentasi. Prasasti Yaman tadi kan tidak menyebut Mekah atau gajah. Catatan Prokopius juga tidak bicara tentang Mekah. Surat Al-Fil dalam Al-Quran juga tidak menjelaskan secara eksplisit. Tidak ada nama, tidak ada lokasi, dan tidak ada tanggal spesifik. Kesimpulannya, ekspedisi Mekah kemungkinan adalah konstruksi legendaris yang berkembang kemudian yang terinspirasi memori samar ekspedisi Abruhah yang benar-benar terjadi. Kemudian saya juga menemukan pendapat dari Christian Robin, ahli prasasti Arab Selatan dari Prancis. Dia memberi penafsiran data meskipun bahan analisisnya sama, yaitu prasasti Yaman tadi. Argumen Robin seperti ini. Jangkauan Abruhah itu kan terdokumentasi sampai Yathrib, sekarang disebut dengan Madinah. Jika Abruhah itu bisa mencapai Madinah, maka Mekah yang ada di rute antara Yaman dan Madinah jelas berada dalam zona operasinya. Dalam standar propaganda kerajaan kuno, prasasti itu kan dibuat memang dan hanya untuk mencatat kemenangan atau peristiwa heroik. Cukup mustahil seorang raja membuat prasasti yang berisi kekalahannya kan? Makanya prasasti Yaman yang bertarikh 552 Masehi itu hanya mencatat dan memang untuk mencatat kemenangan semata, bukan kegagalan. Maka, jika kekalahan ekspedisi Abruhah ke Mekah ternyata gagal, dan jika benar itu terjadi pada ekspedisi penaklukan suku Ma'at atau setelahnya, sangat masuk akal bahwa dia tidak akan mencatatnya dalam prasasti manapun. Hal ini karena Robin juga mendapati banyak puisi jahiliyah di pra-Islam yang menyebut peristiwa gajah dan menyebut nama Abruhah di sana. Kendati pun Robin itu kurang suka dengan puisi-puisi jahiliyah karena baginya tidak bisa diandalkan, tapi bagi saya inilah sumber paling awal selain Al-Quran dan hadis yang terbilang bukti independen bagi tradisi pra-Islam tentang gajah dan Abruhah lewat lidah orang Arab sendiri. Terkait apakah di peristiwa ini Nabi lahir, Nabi mungkin saja lahir tahun 570. Tapi mungkin juga sebelum itu atau setelahnya. Akan tetapi, inti historis peristiwa gajah itu kemungkinan besar valid. Mari kita lihat pola yang lebih besar dari itu. Ibn Katsir di abad ke-8 Hijriah itu kan mencatat 7 macam perbedaan pendapat. Hanya saja beliau menyampaikan yang mujma' alaih, yang disepakati adalah Nabi lahir di tahun gajah. Lawrence Conrad di abad 20 menulis, tanggal lahir Nabi itu mungkin tidak akan pernah diketahui. Ahmad Al-Jalad di tahun 2024 menulis, prasasti Yaman menceritakan satu hal, sementara ekspedisi pasukan gajah
belum tentu tidak terjadi. Sama seperti Ahmad Al-Jalad, Christian Robin itu berpendapat ekspedisi Mekah mungkin terjadi, tapi dia juga mengakui kronologi tradisional Muslim itu cukup problematis. Ini pola berulang dalam sejarah kuno, kawan-kawan. Ketidakpastian tentang detail kronologis adalah normal ketika sumber utamanya adalah tradisi lisan yang dikodifikasi ratusan tahun setelah peristiwa. Dan yang lebih penting, ini bukan skandal. Karena bagi saya, variasi dalam tradisi lisan adalah bukti bahwa peristiwa itu benar-benar nyata, diriwayatkan berkali-kali, oleh orang yang berbeda, dari tempat yang berbeda pula. Saya jadi teringat kaidah ini, kathrotut turuq tufidut tawatur. Banyaknya sumber yang beragam menunjukkan kemutawatiran sebuah peristiwa meskipun detailnya berbeda. Jika dalam tradisi lisan memiliki kontradiksi, ini kan hanya bukti bahwa transmisi lisan cukup buruk untuk menangkap detail presisi, dan bagi saya ini sangat manusiawi. Namun belum tentu menjadi bukti pemalsuan atau mengada-ngada. Saya kurang begitu tertarik untuk mengulas apakah Kanjeng Nabi itu lahir di tahun gajah ataukah setelah itu, atau apakah benar tahun gajah terjadi tahun 570 Masehi dan di tahun yang sama Kanjeng Nabi lahir. Karena yang pasti, Nabi itu benar-benar lahir, dan Nabi itu memang ada, dan tokoh historis. Namun, setelah melihat atau membaca silang pendapat seperti uraian sebelumnya, saya akhirnya mulai memahami arti dari fungsi memori sakral itu sendiri, yaitu menjaga makna dan simbol cerita, bukan tentang kronologinya yang persis seperti apa. Dan yang terpenting, Ibn Katsir sudah memberi contoh pada abad ke-8 Hijriah. Bukankah kita bisa tahu bahwa ada 7 macam versi kelahiran Nabi Muhammad jauh sebelum dunia mengenal sistem citation seperti di dalam jurnal itu? Ibn Katsir bahkan mencatat semua perbedaan pendapat itu, dan beliau tidak bilang karena ada variasi berarti ceritanya ini palsu, nggak sampai juga mengatakan kalau ini skandal. Bahkan beliau itu justru memberikan kategori kan, ini yang masyhur, ini yang mujma' alaih, ini yang harus ditolak atau diingkari, dan semuanya bersandar pada sejarawan. Kenapa Ibn Katsir melakukan itu? Ya, bagi saya karena sejarah itu bukan matematika. Sejarah itu, kawan-kawan, adalah upaya merekonstruksi masa lalu dari fragmen-fragmen peninggalan dari masa lalu yang tersisa dan yang ada. Dan kadang fragmen-fragmen itu tidak cocok dengan sempurna. Dan bagi saya juga tidak masalah jika tidak sempurna. Karena intinya Ibn Katsir sudah tahu itu 700 tahun yang lalu, jadi kita bisa belajar dari kejujuran intelektual dari Ibn Katsir. Saya Romal Abbas, ini Perpanjangan Tor, sampai jumpa.